Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang status penilaian gizi individu yang akan disampaikan oleh teman-teman. Kepada teman-teman saya persilakan. 1. Pengertian status gizi. Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh. Status gizi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu status gizi kurang, status gizi normal, dan gizi lebih. Status gizi normal merupakan suatu ukuran gizi di mana terdapat keseimbangan antara jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh dan energi yang dikeluarkan di luar tubuh sesuai dengan kebutuhan individu. Energi yang masuk ke dalam tubuh dapat berawal dari karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi lainnya. Status gizi normal merupakan keadaan yang sangat diinginkan oleh semua orang. Status gizi kurang atau yang lebih sering disebut undernutrition merupakan keadaan gizi seseorang di mana jumlah yang masuk lebih dikit dan energi yang dikeluarkan. Hal ini dapat terjadi karena jumlah energi yang masuk lebih sedikit dan anjuran kebutuhan individu. Status gizi lebih overnutrition merupakan keadaan gizi seseorang jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh lebih besar dari jumlah yang dikeluarkan. Hal ini terjadi karena jumlah yang masuk melebihi kecukupan energi yang dianjurkan untuk seseorang. Akhirnya kelebihan zat gizi disimpan dalam bentuk lemak yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi gemuk. 2. Penilaian status gizi. Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menentukan suatu populasi atau individu yang memiliki resiko status gizi kurang maupun gizi lebih. Penilaian status gizi terdiri dari 2 jenis, yaitu penilaian langsung. A. Antropometri. Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya, antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh seseorang. Metode antropometri sangat berguna untuk melihat ketidakseimbangan energi dan protein. Akan tetapi, antropometri tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi zat-zat gizi yang spesifik. B. Klinis pemeriksaan merupakan cara penilaian status gizi berdasarkan perubahan yang terjadi yang berhubungan erat dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizi. Pemeriksaan klinis dapat dilihat pada jaringan epitel yang terdapat di mata, kulit, rambut, mukosa mulut, dan organ yang dekat dengan permukaan tubuh. Biokimia. Pemeriksaan biokimia disebut juga cara laboratorium. Pemeriksaannya biokimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya defisiensi zat gizi pada kasus yang lebih parah lagi, di mana dilakukan pemeriksaan dalam suatu bahan biopsi sehingga dapat diketahui kadar zat gizi atau adanya simpanan di jaringan yang paling sensitif. Terdapat depresi. Uji ini disebut uji biokimia statis. Biofisik. Pemeriksaan biofisik merupakan salah satu penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan melihat perubahan struktur jaringan yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu seperti kejadian buta senja. 3. Antropometri. Indeks antropometri adalah pengukuran dari beberapa parameter. Indeks antropometri bisa merupakan rasio dari suatu pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang dihubungkan dengan umur dan tingkat gizi. Salah satu contoh dari indeks antropometri adalah indeks massa tubuh atau yang disebut dengan body mass index. IMT merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. 1. Berat badan. Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting pada masa bayi dan balita. Berat badan merupakan hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh. Timbangan injak biasa menggunakan untuk mengetahui berat badan pada orang normal, remaja, dan dewasa. Langkah-langkah penimbangan berat badan. Yang pertama, siapkan timbangan. Yang kedua, siapkan baterai dan pasang baterai pada bagian bawah alat timbang.
Yang ketiga, letakkan timbangan pada lantai yang datar. 4. Responden atau pasien yang akan ditimbang diminta membuka alas kaki dan jaket serta mengeluarkan isi kantong yang berat seperti kunci. Yang kedua, tinggi badan. Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu dan sekarang. Jika umur tidak dapat diketahui dengan tepat, di samping itu tinggi badan merupakan ukuran kedua yang penting karena dengan menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan, faktor umur dapat dikesampingkan. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur tinggi badan anak yang telah dapat berdiri tanpa bantuan. Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan alat pengukur tinggi yang mempunyai ketelitian 0,1 cm. Cara mengukur tinggi badan manusia. Yang pertama, tempelkan dengan paku mikrotoa tersebut pada dinding lurus datar setinggi tepat 2 meter, angka 0 pada lantai yang datar rata. 2. Lepaskan sepatu atau sandal. 3. Responden harus berdiri tegak seperti sikap sempurna dalam baris berbaris, kaki lurus, tumit, pantat, punggung, dan kepala bagian belakang harus menempel pada dinding dan muka menghadap lurus dengan pandangan ke depan. LILA. LILA merupakan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Pengukuran LILA dilakukan pada pertengahan antara pangkal lengan atas dan ujung siku dalam ukuran cm. Langkah-langkah pengukuran LILA secara urut yaitu: pertama, alat ukur yang digunakan adalah pita LILA antrometri atau pita LILA dengan ketelitian 0,1 cm. 2. Pengukuran dilakukan pada lengan atas kiri. Pada wanita kidal, pengukuran dilakukan pada lengan atas kanan. 3. Posisi siku dibengkokkan dengan sudut 900. Pastikan letak akromion bagian tulang yang menonjol bahu dan olecranon bagian terbawah tulang dengan atas. 4. Ambil titik tengah antara akromion dan olecranon lalu beri tanda. 5. Luruskan lengan. 6. Lakukan pengukuran lingkar lengan atas pada titik pergelangan yang sudah ditandai. 7. Saat pengukuran lengan dalam keadaan bebas. 8. Pita pengukur harus menempel erat pada permukaan kulit tetapi tidak ada tekanan. 9. Baca hasil pengukuran dengan ketelitian 0,1 cm. 4. Lingkar pinggang. Garis pinggang merujuk pada garis horizontal di mana garis pinggang itu adalah yang tersempit atau pada penampakan umum pinggang. Cara menghitung lingkar pinggang: yang pertama, temukan tulang rusuk yang paling bawah dan tulang pinggang paling atas. 2. Tentukan bagian tengah di antara kedua tulang tersebut. 3. Tingkatkan pita ukur pada tubuh Anda sesuai dengan bagian yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Lingkar panggul. Lingkar panggul adalah daerah di setiap sisi pinggang terdiri dari 3 bagian: ilium, ischium, dan pubis. Bagian atas femur. Cara mengukur lingkar panggul: pita meter dilingkarkan pada keliling bagian badan bawah yang paling besar atau panggul pengukuran RLPP. Dilakukan dengan mengukur bagian pinggang pada lingkar terkecil. Biasanya tepat di atas pusar dan mengukur bagian panggul pada lingkar terbesar mengingkari pantat. Cara mengukur RLPP menggunakan pita ukur yang berbentuk cm. Persen lemak dalam tubuh. Persen lemak dalam tubuh adalah persen antara berat lemak total tubuh terhadap berat badan penyusun tubuh antara lain massa otot, ruang tulang, air. Contoh kasus: seseorang mempunyai berat badan tinggi yang sama akan tetapi dari segi penampilan terlihat berbeda, yang satu lebih berotot dibandingkan dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan karena nilai presentasi lemak tubuh yang berbeda. Salah satu mengukur persen lemak tubuh dan lemak visceral adalah dengan metode persen lemak dalam tubuh yang mengukur berdasarkan konduktivitas elektrik. Jaringan lemak tubuh memiliki konduktivitas elektrik yang kecil, sedangkan otot pembuluh darah dan tulang memiliki konduktivitas elektrik besar. Dengan menggunakan alat ukur.
Untuk mengetahui presentasi lemak tubuh, metode yang paling akurat adalah dengan mengukur berat badan seseorang di dalam air dibandingkan dengan berat badan di darat. Akan tetapi peralatan untuk itu sangat mahal. Menggunakan alat ukur seperti body fat dengan hasil mengukur yang cukup akurat menggunakan kaliper penjepit lemak. Akan tetapi hasil ukur kurang akurat. Untuk mengukur porsian lemak tubuh menggunakan body fat monitor. Parameter fat monitor. Sebelum mengetahui hasil berat badan dan lemak terlebih dahulu, kita harus memasukkan identitas diri dalam supply unit dengan menekan tombol personal diri. Data diri itu berupa tahun lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi badan. Indeks antropometri. Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh dalam rasio standar berat badan terhadap tinggi dan sering digunakan sebagai indikator kesehatan umum. IMT dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Angka IMT antara 18,5 kg per M2 dan 24,9 kg per M2 dianggap normal untuk kebanyakan orang dewasa. IMT lebih tinggi mungkin mengindikasikan kelebihan berat badan atau obesitas. 6. Remaja. Masa remaja merupakan masa di mana terjadi transisi pada masa kanak-kanak menuju dewasa, yaitu antara usia 13 sampai 20 tahun. Perubahan yang terjadi pada masa remaja menurut Potter dan Perry dalam Fundamental of Nursing adalah: A. Perubahan fisik. Perubahan fisik terjadi dengan cepat pada masa remaja. Kematangan seksual terjadi seiring perkembangan karakteristik sesuai primer dan sekunder. Fokus utama perubahan fisik khususnya pada remaja putri adalah pertumbuhan tulang dan otot, payudara membesar, pinggang dan pinggul melebar. Perkembangan sistem reproduksi dan karakteristik seks sekunder yang ditandai dengan menarche, pertumbuhan rambut di ketiak maupun pubis. Untuk mendukung pertumbuhan jasmani yang optimal, perlu diperhatikan masalah gizi pada remaja supaya memenuhi semua unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Selain itu, remaja putri juga memerlukan tambahan makanan yang banyak mengandung zat besi karena remaja putri akan mengalami pendarahan setiap bulan melalui menstruasi. Kognitif. Perubahan pada pikiran dan lingkungan sosial remaja akan menghasilkan tingkat perkembangan intelektual tinggi. Remaja memperoleh kemampuan memperkirakan suatu kemungkinan, mengurutkannya, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan melalui pemikiran logis. Remaja dapat berpikir abstrak dan dapat mengatasi masalah hipotesis. Saat menghadapi suatu masalah, remaja akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan penyebab dan penyelesaiannya, sehingga dengan kemampuannya tersebut remaja akan memperoleh identitas diri. Masa remaja timbul kualitas introspektif seiring dengan peningkatan kognitif. Remaja percaya bahwa diri mereka unik dan merupakan pengecualian, sehingga mereka membangun tingkah laku yang berisiko. C. Perubahan psikososial. Pencarian jati diri merupakan tugas utama remaja pada perkembangan psikososial. Remaja dapat membentuk kelompok yang erat atau memilih untuk tetap terisolasi. Remaja berusaha memisahkan unsur emosional dari pihak orang tua sambil tetap mempertahankan hubungan keluarga. Selain itu, remaja membangun sistem etis yang berdasarkan nilai-nilai pribadi, antara lain mengambil keputusan mengenai karir, pendidikan di masa depan, dan gaya hidup. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.